Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita bertemu kembali setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan pada subuh kali ini alhamdulillah hadir bersama kita Ustadz dari Sulaiman yang sudah lama meninggalkan kita semua, hampir 2 bulan mungkin. Dan dalam ketiadaan beliau kita mengikuti perjalanan dakwah beliau ya. Termasuk saya pribadi juga mengikuti beberapa part dari perjalanan dakwah beliau hingga akhirnya di Bali terutama saya menyaksikan bahkan ada sahabat kita yang akhirnya berislam. Mungkin salah satu wasilahnya adalah dari Ustadz Dery Sulaiman. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan terutama untuk Ustadz Dery, dan mudah-mudahan keberkahan itu juga terciprat ya bagi kita semua yang berada di Masjid Baitur Rahman ini. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan, tidak berpanjang kalam. Kita baca beberapa hadis yang bisa kita baca di subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Salimin an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Dari Abu Nu'aim, dari Ibnu Uyainah, dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat membaca runtutan sanad kalau menyebutkan dari bapaknya, itu saya senang sekali. Ini salah satu contoh bahwa orang tua itu membawa oleh-oleh, membawa informasi yang bagus untuk kemudian di-share kembali ke rumah mereka. Jadi banyak sekali kita temukan periwayat-periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu dari bapaknya sendiri. Jadi ini pembelajaran juga bagi kita bahwa informasi-informasi yang bagus yang kita temui di luar, yang kita dapati di luar, baik kita ketemu langsung dengan orang itu atau via orang lain, maka informasi ini patut diteruskan terutama untuk keluarga kita, pada istri, kepada anak, dan seterusnya. Ada banyak contoh. Misalnya ini salah satu contoh dari bagaimana seorang suami pulang dari pengajiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian pulang ke rumah, kemudian hasil pengajian itu diajarkan kepada istri. Sekali waktu Abu Sulaim mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang pada akhirnya ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian setelah itu disusul dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha,
Nah, maka kata Rasulullah SAW, orang yang mengerjakan itu, mengamalkan itu, maka nanti dia akan mendapatkan kesudahan yang bagus. Pulanglah Abu Sulaim ini ke rumah, lalu kemudian di rumah ditanya oleh istrinya, apa oleh-oleh dari luar? Oh, tadi kita dapat pembelajaran dari Rasul bahwa siapa yang tertimpa musibah, dia mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disusul dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha, maka nanti akan mendapatkan kesudahan yang bagus. Ini oleh-olehnya. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, ternyata Abu Sulaim ini meninggal dunia. Sang istri ingatlah dengan ajaran suaminya ini, tanpa ada maksud yang lebih banyak kecuali mengamalkan dari hasil informasi oleh-oleh ngaji dari suaminya. Lalu kemudian kata Ummu Sulaim, kata istrinya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kemudian setelah habis masa iddahnya, ternyata Ummu Sulaim ini ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian oleh Rasul SAW, Ummu Sulaim ini dilamar, lalu kemudian menikah dengan Rasul SAW. Ummu Sulaim sendiri tidak berniat itu, bahwa di ujung dari meninggal suaminya yang pertama ini ternyata bersuamikan Rasulullah SAW. Titik poinnya bukan bersuami lagi, bukan. Titik poinnya adalah bagaimana seseorang mendapatkan oleh-oleh dari luar rumah, lalu kemudian informasi itu disampaikan kepada orang di dalam rumahnya. Ini oleh-oleh. Kalau bapak berarti ini tipikal bapak yang senang bercerita. Oh, tadi saya ketemu sama si A, dia bercerita seperti ini, seperti ini. Nah, ini semangatnya. Pokoknya setiap kali saya membaca runtutan sanad hadis yang dia dapatkan dari bapaknya sendiri, ini inspirasi bagi kita bahwa hal-hal yang baik keluarga kita juga harus tahu. Baru ke konteks hadis. An Salim, dari Salim, an abihi, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, la tatrukun nara, janganlah kalian tinggalkan api yang masih menyala, fi buyutikum, di rumah kalian, hina tanamun, dan kalian sudah tertidur. Kita baca 4 hadis yang mirip ini tentang api semua ini. Di hadis berikutnya qala Umar bin Khattab mengatakan, innan nara aduwun, sesungguhnya api itu musuh, fahdharuha, berhati-hatilah. Fakana ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, punya kebiasaan yatba'u nirana ahlihi, selalu mengintai, selalu melihat api yang dinyalakan oleh istrinya, oleh keluarganya, wa yutfi'uha qabla an yabit, dan selalu memadamkannya sebelum bermalam. Jadi ini punya kebiasaan masuk rumah tengok api, masuk rumah tengok api. Kira-kira ini sangat perhatian sekali dengan api. Di riwayat berikutnya Adi bin Umar, dari anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum fa innaha aduwwun, janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian, sesungguhnya dia adalah musuh, aduwwun. Di dalam hadis yang lainnya, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum, sesungguhnya api ini bisa menjadi musuh kalian. Fa iza nimtum, kalau kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, matikanlah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, memang ini secara teks menyebutkan api, apalagi dulu
bukan model listrik seperti ini, tapi mereka modelnya lampu pelita ya, lampu sumbu. Yang kira-kira kalau dia jatuh sedikit saja itu habis rumahnya. Yang kira-kira kalau ditabrak tikus itu langsung bisa menyebar kemana-mana apinya. Makanya dia dianggap sebagai musuh. Dan kalau kita kontekskan ke sekarang ini, maka janganlah kita tidur dalam posisi meninggalkan sesuatu hal yang bisa membahayakan kita di rumah kita masing-masing. Ya, contohnya banyak sebenarnya. Hal yang paling sederhana kadang-kadang kita diingatkan ini masalah charger HP. Jadi ada banyak orang yang sering mengingatkan kepada kita, jangan lalai dalam charger HP. Kalau meledak, charger HP jam 8 kita colok, kita tinggalkan tidur. Bangun-bangun kita jam 4. Itu kan sudah melampaui batas ya. Melampaui batas charger HP. Tapi Ustaz selama ini aman-aman Ustaz. Alhamdulillah aman-aman. Sebagian orang lain tidak aman. Ada yang meledak gitu ya. Makanya bagi yang charger HP, saat charger pasang alarm. Jam 12 bangun matikan charger. Atau minta ingatkan, kita tidur duluan, minta diingatkan keluarga, saya charger HP tolong dimatikan. Apalagi contoh yang sekarang ini yang paling gampang kita temui di rumah, yang dia berbahaya. Ini kalau meninggalkan orang tua yang sudah tua, biasanya memanaskan masakan kembali di kompor. Itu orang tua tuh, mohon maaf ya, orang tua itu pelupa. Orang tua itu pelupa. Jadi jangan sampai dibiarkan orang tua kita memanaskan masakan lalu kemudian tidak kita kontrol. Itu bahaya. Pengalaman saya pribadi bersama orang tua itu berkali-kali mutung gitu. Manaskan makanan. Kalau muda lupa itu penyakit berarti. Kalau orang tua pelupa itu kayaknya sudah memang bagian dari sunnatullah. Semakin tua semakin ingatan semakin tidak kuat, semakin lemah. Jadi patut juga dalam hal ini kita berhati-hati. Maka kalau seandainya kita misalnya tinggal jauh dari orang tua, kebetulan di rumah tinggal orang tua sendiri, maka harusnya ada yang menemani. Harusnya ada yang menemani. Jangan ditinggalkan sendiri, terutama dalam bab masak seperti ini sangat berbahaya sekali. Seperti itu ya. Intinya ma'asyiral muslimin, di bab yang pertama ini jangan meninggalkan sesuatu yang berbahaya di rumah sebelum atau saat kita tidur, sebelum akhirnya semuanya kita bereskan. Kalau masalah tutup pintu pastilah ya, tutup pintu, tutup jendela ya, itu pasti. Hadis yang kedua ma'asyiral muslimin. Haddatsana Bisru ibnul Hakam qala haddatsana Muhammad ibnu Rabi'ah an Sa'ib ibnu Umar an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas annahu kana idza mataratis sama'u yaqulu ya jariyatu akhriji sarji akhriji siyabi wa yaqulu wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Surat Qaf ayat ke-9. Telah bercerita kepada kami Bishr ibn al-Hakam, bercerita kepada kami Muhammad bin Rabi'ah dari Sa'ib anaknya Umar, dari Sa'ib bin Umar, dari anaknya Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama, ini berarti berujung kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Annahu, kata Ibnu Abbas, annahu kana idza mataratis sama,
kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hujan turun, yaqulu, beliau berkata, ya jariyah, wahai jariyah ini pembantu lah ya, wahai pembantu, wahai wahai pembantu, ini pembantu perempuan, ya jariyah, wahai pembantu perempuan, akhriji sarji, lampu, berarti ini kemungkinan hujannya malam hari. Mana lampu saya? Kemudian akhriji siyabi, mana pakaian saya? Maksudnya pakaian keluar rumah, pakaian untuk diajak main hujan. Lalu kemudian setelah itu beliau keluar sambil mengucapkan, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan air hujan, dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam cerita ini kita menemukan bahwa Rasulullah SAW dan tentunya para sahabat beliau itu sesekali juga dalam tanda kutip ya, main hujan. Sesekali juga main hujan. Jadi sesekali misalnya hujan dari Baitur Rahman misalnya ya, pulang ke rumah, kita husnuzon dari rumah ke Baitur Rahman, tidak bawa payung, tidak bawa perlengkapan yang lain, kemudian hujan. Nah sesekali boleh lah, tidak apa-apa, sengaja dari Baitur Rahman balik ke rumah, hujan-hujanan. Kalau ditanya orang, ngapa kehujanan? Memang sengaja gitu kan, memang sengaja. Ya mungkin tinggal pecinya ditinggalkan, kemudian pulang ke rumah main hujan. Tabarrukan, kita mengharap keberkahan dari air hujan. Karena air hujan itu jangan disuuzoni sebagai air yang berbahaya. Kan sebagian orang memang mengatakan bahwa hujan itu, kalau bahasa Palembangnya, itu airnya berbisa. Besi saja kalau kena hujan itu kan berkarat ya, kalah maksudnya. Misalnya ini, tanah kering, kita siram dengan air biasa, kita siram dengan air sumur, kita siram dengan air sungai, itu kadang-kadang tidak segampang kalau hujan sekali itu langsung rumput-rumputan itu langsung menghijau. Nah, ini memang luar biasanya air hujan. Sekali saja air hujan mengenai bumi itu langsung saja rumput-rumput itu tumbuh dengan segar. Coba kalau kita siram biasa, belum tentu. Butuh berminggu-minggu baru dia subur. Sekali lagi ini namanya ngalap berkah lah bahasanya ya. Ngalap berkah dengan hujan. Ya walaupun kita tidak harap bahwa hujan dengan intensitas yang terlalu banyak itu bisa membuat banjir misalnya ya. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hujan, mutirna bifadlillah, salah satunya ya, kita diberikan hujan karena rahmat Allah. Di dalam doa yang lain, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan ini yang berkah. Cuma kadang-kadang kalaupun seandainya karena sebab hujan banjir, apakah itu berarti bahwa hujan yang diturunkan tidak berkah? Belum tentu juga. Siapa tahu dengan banjir yang disebabkan oleh hujan akan nampak keberkahan-keberkahan berupa evaluasi bagi kita semua sebagai manusia. Jangan-jangan kita lupa bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Baru dikasih hujan misalnya setengah hari, tiba-tiba nampak semua kesalahan kita. Oh ternyata salah melakukan A, melakukan B, melakukan C, hingga akhirnya airnya tidak ada tempat kembali. Jadi keberkahan itu kadang-kadang tidak mesti terhadap hal yang kita sukai. Sama seperti orang sakit. Jadi saat kita sakit misalnya, makanya kita tidak boleh mencela sakit.
Jangan-jangan karena sakit itulah akhirnya kita menyadari banyak sekali dosa kita selama ini misalnya ya. Dan itulah sebuah keberkahan. Barokahnya sakit, orang sadar gitu kan. Walaupun di mata kita sakit itu tidak enak. Makanya di antara bab sakit tidak boleh berutuan, tidak boleh menggerutu, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh merasa kesal dengan sakit, karena sesungguhnya di balik sakit itu ada banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah sadar diri. Oh, ternyata kita ini belum ada apa-apanya, baru diuji dengan sedemikian saja kita sudah merasa sangat tidak berdaya sekali. Jadi ma'asyiral muslimin, di hadis yang kedua ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sesekali juga biasa main hujan, yang kita anggap sebagai sebuah hal yang tidak lumrah dilakukan oleh orang dewasa, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Maksudnya kalaupun seandainya dilakukan oleh orang dewasa sekarang ini, itu bukan sebuah aib, itu juga bukan sebuah hal yang jelek, bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, atau bahkan dia bisa menjadi hal yang bagus kalau diniatkan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diniatkan meniru perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an ibni Ajlan qala haddatsana Al-Qaqa ibnu Hakim an Jabir ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhirnya sumber terakhirnya didapat dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Kemarin kita sudah komentari sedikit tentang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah yang akhirnya menikah, lebih memilih janda ketimbang gadis. Tetapi alasan yang beliau utarakan kepada Rasulullah SAW, kenapa kata Rasul memilih janda, kenapa tidak gadis? Dijawab oleh Jabir bin Abdullah, karena saya punya banyak saudara, punya banyak dulur yang masih harus diurus. Kebetulan orang tua kami meninggal dunia dalam salah satu peperangan. Apa perang Badar, apa perang Uhud ya, saya tidak persis ingat. Sehingga kata Jabir, saya khawatir kalau saya menikahi gadis, dia tidak siap untuk mengurus saudara-saudara saya. Ini potongan cerita dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat ini sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan, beliau mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum samara ba'da hudu'il lail. Dalam riwayat yang lain, iyyakum wassayra ba'da hudu'il lail. Iyyakum, janganlah kalian sesekali, wassayra, melakukan perjalanan, ba'da hudu'il lail, setelah malam tenang. Maksudnya ini setelah larut malam. Fa inna ahadakum la yadri, sesungguhnya kalian tidak mengetahui, ma yabussullahu min khalqihi, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di malam itu ada makhluk Allah apa saja yang bertebaran. Maksudnya di malam hari itu kita nggak tahu ada makhluk Allah yang lain yang mungkin bertebaran. Ghallikul abwab, untuk itulah tutuplah pintu-pintu kalian, wa auqus siqa, ikatlah air kalian. Siqa itu kan wadah air yang terbuat dari kulit itu. Ikatlah wadah air kalian, tutuplah wadah air kalian. Wa akfinul ina, akfinul ina itu balikan wadah kalian, wadah yang terbuka ditutup, walaupun kosong ya. Walaupun kosong. Saya piring kosong ini. Kalau malam hari jangan begini piringnya. Begini ditutupkan.
terungkupkan. Diterungkupkan. Wa akinu ina, kalau dia ada isi ya ditutup. Isi donat, isi nasi goreng, isi martabak, tutup. Walaupun rumah kita bersih, aman, bagus, modern, seperti itu ya, tetap ditutup. Wa atfi'ul masabih, dan matikanlah lampu. Jadi di hadis ini, ma'asyiral muslimin, satu, ini tidak terkait dengan halal dan haram ya, ini terkait dengan adab. Adab itu keutamaan, sunnah-sunnah. Jadi yang pertama adalah jangan terlalu mudah melakukan perjalanan di malam hari kecuali memang ada kebutuhan. Dan itu pun harus dipersiapkan dengan baik. Maksudnya jangan dianggap remeh. Ya walaupun perjalanan siang juga jangan dianggap remeh. Baru-baru ini kan kita ada informasi ya. Ada gadis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Ini diduga dokter atau calon dokter ya? Dokter ya? Mahasiswa kedokteran ya. Siang hari masuk perjalanan tol dari Palembang ke Kayagu. Lalu kemudian akhir ceritanya kecelakaan tunggal dan akhirnya meninggal dunia. Jadi perjalanan siang hari juga kita sangat diminta berhati-hati, apalagi ini perjalanan malam hari. Selain dari memang faktor malam, yang kedua adalah faktor kita tidak tahu ada banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di malam hari itu. Kalau zaman dulu ular, kalajengking gitu ya. Saya pernah sekali melihat orang dirawat karena dipatuk ular kobra, ular sendok, ular mure. Wah itu luar biasa. Ular tedung. Pokoknya ular yang berbahaya itu. Malam hari ceritanya ular itu jatuh dari atap rumahnya, jatuh ke bawah. Nah, itu matok di salah satu bagian tubuh. Ini perempuan. Itu ma'asyiral muslimin, penampakannya mengerikan. Badannya biru, kemudian gemetar-gemetar dan seterusnya. Alhamdulillah orangnya sekarang masih hidup, masih sehat. Maksudnya luar biasa itu. Banyak orang yang menduga tidak bertahan lama, tapi qadarullah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Akhirnya sampai sekarang masih sehat. Jadi luar biasa itu. Perjalanan di malam hari. Nah, belum lagi makhluk gaib. Itu kan makhluk nyata ya, ular, kalajengking. Kalau dulu, apalagi di dusun-dusun itu, kalau seandainya ada ular sawo gitu kan, itu kalau membelit selesai gitu, habis, patah tulang kita itu. Jadi satu, anjurannya berhati-hati untuk tidak gampang melakukan perjalanan di malam hari, dan kalaupun seandainya melakukan perjalanan di malam hari harus dengan penuh perhatian. Minimal kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena kita tidak tahu begitu kita keluar rumah apa yang akan terjadi. Kemudian ghalliqul abwab, biasa kalau malam tutup pintu. Jadi walaupun kita ada terali semua, tetap saja anjurannya adalah, tabarrukannya adalah kita tutup pintu. Kemudian berikutnya adalah menutup makanan dan minuman. Ini biasa, menutup makanan dan minuman. Jangan gampang meninggalkan makanan dan minuman terbuka begitu saja. Apalagi sudah melewati waktu yang lama di malam hari. Demi kesehatan iya, dan kita juga tidak tahu kalau seandainya ada hal-hal yang lain, hal-hal gaib yang lain, kita nggak tahu. Terakhir adalah wa'atfi'ul masabih, dan mematikan lampu. Kemarin kita sudah singgung bahwa alasan yang mematikan lampu ini kalau zaman Nabi dulu belum terpikir mereka alasan-alasan yang lain.
Alasan utamanya adalah karena lampu zaman dulu berbeda dengan lampu zaman sekarang. Lampu pelita kalau terus nyala itu bahaya sekali. Bisa-bisa kalau dia jatuh saja sekali itu langsung kebakar. Jadi alasan utamanya itu, walaupun sekarang ini kita menemukan alasan-alasan yang lebih bagus, alasan-alasan kesehatan, ternyata tidur dalam kondisi lampu mati itu lebih bagus ketimbang tidur dalam keadaan lampu menyala. Nah, tinggal ini membangun kebiasaan. Ada orang yang kebiasaannya tidur lampunya hidup. Ya sebenarnya boleh berdosa. Boleh. Tidak berdosa. Dan jangan juga kita bahwa tidur lampu nyala berdosa. Saya kira itu berlebihan. Boleh tidur lampu hidup. Yang agak susah itu memadukan antara dua orang. Yang satu kepingin lampunya mati, yang satu kepingin lampunya hidup. Mungkin yang pertama sekali hidup dulu lampunya, ngalah. Nanti kalau sudah tidur matikanlah lampunya. Karena ada sebagian orang yang tidak terbiasa lampu gelap itu. Kalau gelap itu susah narik napas katanya ya. Padahal nggak ada hubungan kan antara napas dengan cahaya gitu kan. Nggak ada hubungan. Itu pikiran aja itu. Pikirannya sempit, akhirnya napasnya sempit. Dulu saya punya nenek, punya gede. Kalau lampu mati itu harus segera mana mancian, mana korek gitu kan. Harus segera dihidupkan. Katanya susah narik napas gitu kan. Susah narik napas. Nah, ini faktor kebiasaan. Saya kira ini faktor kebiasaan. Harus dibiasakan dan harus dimulai dari sekarang. Maksudnya kalau seandainya kita punya anak-anak juga dimulai dari sekarang. Anak-anaknya tidur dalam kondisi lampu padam. Nah, ini bagian dari adab-adabnya yang kalau seandainya dilakukan bagus dan ini bermanfaat mudah-mudahan untuk kesehatan. Hadis yang berikutnya hampir mirip. An Jabirin, masih dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir. An Nabi SAW qala, kufu sibyanakum hatta tadhhaba fahmatu aw fawratul isya'i sa'ata tahabbus syayatin. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud. Kufu, cegahlah sibyanakum, anak-anak kalian. Cegahlah anak-anak kalian untuk keluar rumah di waktu setan-setan bertebaran, sa'ata tahabbus syayatin, di waktu setan-setan berterbaran. Nah, setan-setan berterbangan itu atau bertebaran itu dugaannya ya. Itu antara maghrib dengan isya itu ya. Antara maghrib dengan isya. Di dalam riwayat lain, idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Kalau hari sudah sore ya. 5.30, 5.45. Nah, itu sebisa mungkin anak-anak yang sudah ada di rumah, di pekarangan misalnya suruh masuk. Suruh masuk. Yang ada di jalan memang harus berhati-hati. Ini momen-momen sebelum maghrib ini, momen-momen 5.45, 5.50, jam 6 itu adalah momen-momen yang agak kurang bagus. Yang agak kurang bagus dari sisi bahwa diduga waktu itu adalah waktu sa'ata tahabbus syayatin, waktu di mana setan berterbaran. Maksudnya kalau tidak hati-hati, banyak sekali kejadian-kejadian menjelang maghrib yang tidak enak kita lihat dan tidak bagus kita dengar. Makanya orang-orang tua kita dulu itu sebelum maghrib, anak-anak itu sudah disuruh balik ke rumah. Disuruh balik ke rumah, tutup pintu. Ya, yang mau pergi ke masjid ya karena ini adalah kerjaan bagus, kerjaan baik, kerjaan benar, ya pastinya dipersilahkan. Cuma maksudnya jangan sampai kita lalai, abai di waktu-waktu itu, akhirnya yang kita kerjakan tidak karuan. Yang kita kerjakan tidak karuan. Banyak sekali lagi kejadian-kejadian yang kita dengar, kita lihat tidak bagus didengar, tidak bagus dilihat menjelang maghrib sampai ke isya itu. Jadi berhati-hati di sini. Antak maghrib itu memang masyhur di
di kita di Indralaya masuk antak maghrib menjelang maghrib itu berhati-hati. Masih ada beberapa hadis lagi berikutnya, ma'asyiral muslimin. Haddatsana Makhlad ibn Malik qala haddatsana Hasim ibn Al-Qasim an Abi Ja'far Ar-Razi an Laisin an Mujahid an Ibni Umar. Ini dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Annahu kariha an yuharrisa bainal bahaim. Kalau tadi tentang menjaga anak di malam hari, kalau sudah menjelang malam hari tutup pintu segala macam, sekarang pindah. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya dia Ibnu Umar itu sangat membenci an yuharrisa bainal bahaim, orang mengadu hewan. Ini sampai sekarang masih ada ini. Yang mengadu hewan itu tidak bagus sekali ya. Ngadu ayam, ngadu jangkrik, ngadu ikan gitu kan. Itu ikan apa? Tempalo, ikan tempalo. Biasa orang ikan tempalo itu akhirnya diadu. Apalagi yang ngadu ayam yang kakinya itu ditambahi pedang lagi itu ya. Nah itu saya kira di mana perasaannya gitu ya? Di mana perasaannya? Ayamnya beradu, kemudian disabit sama pisau yang kecil itu langsung tekepor gitu kan? Langsung tekepor, langsung. Banyak ngadu Ustaz. Langsung tekepor. Iya. Termasuk dalam hal ini, kalau ini babnya adalah mengadu hewan. Sekarang misalnya lagi lagi trennya diadu antar ustadz atau diadu antar politisi biasa itu, diadu antar generasi. Nah, saya kira kita juga jangan cepat tersulut dalam hal-hal seperti ini. Pokoknya kita go begitu saja ya. Saya kira Ustadz Dery ini kalau mau meladeni orang-orang seperti itu tidak teladen lagi ya. Terlalu banyak orang-orang yang kadang-kadang membenturkan antara model dakwah Ustadz Dery dengan model dakwah yang lain. Semalam saya berbicara di Masjid Darussalam bahwa kadang-kadang dalam berdakwah begini, semalam mengomentari Rasulullah SAW itu sering membonceng para sahabat. Membonceng di atas motor. Itu berarti kan sangat welcome ya. Sangat membuka diri Rasul. Kalau beliau sudah berani membonceng orang, itu berarti membuka diri. Nah, membuka diri dengan banyak orang itu memang tidak mudah. Yang gampang itu adalah kita menutup diri dari banyak orang. Orang yang tidak sepaham dengan kita mulai menutup diri. Orang yang sholatnya tidak pakai sarung saja atau tidak pakai celana panjang misalnya, sudah mulai agak beda dan sudah mulai agak ada sekat antara kita dengan mereka. Padahal Rasul mengajarkan sangat membuka diri. Dan kadang-kadang memang akhirnya keterbukaan itulah yang membuat orang akhirnya mau menerima Islam. Saya kira kalau dalam hal adu seperti ini Ustadz Dery punya pengalaman yang cukup banyak untuk kita dengarkan ya. Bagaimana cara mengabaikan orang-orang seperti itu. Nanti mudah-mudahan kita akan banyak mengambil faidah yang lebih dari kehadiran beliau, Ustadz Dery yang sudah kembali ke masjid kita ini. Hadis berikutnya ma'asyiral muslimin, kita baca beberapa hadis lagi. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Khilal an Sa'id ibn Ziyad an Jabir ibn Abdullah. Ini sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, sering terulang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqillul khuruja ba'da hudu'in. Ini hampir mirip. Aqillu itu
jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering keluar setelah malam sunyi, setelah malam tenang. Masih mantap-mantap di rumah maksudnya. Jangan terlalu sering keluar. Fa inna lillahi dawabun yabussuhunna, karena Allah Subhanahu wa taala punya makhluk-makhluk yang bertebaran di malam hari itu. Faman sami'a nubahal kalbi, siapa yang mendengar gonggongan anjing, au nuhaqa himarin, atau ringkikan himar, falyasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dia, berzikirlah dia supaya mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Fa innahum, karena sesungguhnya anjing dan keledai tadi, himar tadi, fa innahum yarawna, melihat ma la tarawna, yang tidak bisa kalian lihat. Kayak kalau sudah ada gonggongan anjing, falyasta'idz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu saja zikirnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini juga sama anjuran untuk tidak terlalu sering keluar malam. Sekali lagi, kecuali memang ada kebutuhan, dan saat keluar malam penuh dengan perhatian. Malam hari itu kadang-kadang begini, orang-orang yang ingin mencelakakan kita lewat jalur gaib itu kadang-kadang operasinya juga di malam hari. Operasinya, saya nggak tahu apakah itu sudah SOP-nya atau bukan ya. Operasinya di malam hari. Makanya di dalam surat Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi dari kejelekan malam. Maksudnya sebenarnya malam itu bagus. Cuma karena malam ini kadang-kadang dipakai oleh orang untuk operasi senyap tadi, akhirnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam yang semakin pekat, yang dibuat orang di waktu itu untuk mencelakakan kita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari orang-orang yang di malam hari itu mereka menghembus-hembus uqad. Uqad itu gumpalan-gumpalan. Jadi ini memang SOP-nya dari zaman dulu sampai sekarang sama saja. Malam hari ada buntelan-buntelan, kemudian buntelan-buntelan ini dihembus. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Makanya biasanya orang yang kena tenung itu cari dulu pangkalannya. Mesti ada pangkalan, mesti ada uqadnya. Cari dulu di mana. Kalau misalnya ada di sekitar rumah kelilingi. Nanti misalnya biasanya akan ketemu pangkalan militernya itu ya, uqadnya itu. Nah, uqadnya inilah harus dihancurkan, harus dibakar, ya, menghancurkan dan membakarnya sambil berzikir. Lalu kemudian kita mungkin selanjutnya bisa minta bantuan mereka-mereka yang paham ruqyah syar'i, ya. Ruqyah yang syar'i. Itu anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai seorang nabi itu memberikan contoh kepada kita bahwa beliau juga pada akhirnya sempat merasakan dampak dari sihir, ya. Dulu penyihirnya adalah seorang Yahudi. Saking peristiwa ini diabadikan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh sejarah, akhirnya ini diabadikan supaya ini menjadi perhatian untuk kita semua. Dulu penyihirnya itu bernama Labid bin A'sam. Ini namanya. Jadi termasuk nama dokunnya sekarang ini sudah tahu kita kan. Labid bin A'sam. Ini dulu penyihir yang menyihir Rasul SAW, dan Rasul sempat merasakan tidak enak. Akhirnya oleh sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib beserta yang lain, dicari dulu pangkalannya di mana. Ketemulah di salah satu sumur, ada pangkalan, ada uqad. Nah, kemudian uqad ini dicabik-cabik
oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang lain. Lalu kemudian setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi Al-Falaq dan An-Nas. Dari sinilah akhirnya keluar zikir Al-Falaq dan An-Nas dibaca 3 kali pagi hari dan dibaca 3 kali sore hari. Sebagai pembelajaran, iktibar bagi kita bahwa ini adalah bagian dari cara kita minta perlindungan kepada Allah. Nanti ada yang bertanya, kenapa Nabi bisa kena sihir? Padahal Nabi ini sebenarnya salah satu media cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya ada yang kena, seperti ini cara pengendaliannya. Jadi kadang-kadang Nabi melakukan sesuatu itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran. Misalnya ada yang nanya, kenapa Nabi bisa bercerai? Ini dalam bab cerai ya. Nabi kan pernah bercerai. Sekali lagi ini adalah bisa menjadi iktibar bagi kita. Kalau seandainya dalam posisi ada orang yang bercerai, begini contoh terbaiknya. Jadi itu hikmahnya. Bukan berarti Nabi bebas bercerai, apalagi kami kan dijadikan sebagai alasan-alasan, tidak juga. Jadi ini adalah iktibar, contoh hidup, contoh konkret. Kalau kita mengalami permasalahan-permasalahan, kita bisa melihat contoh yang paling ideal bagaimana cara menyikapinya. Rasulullah pernah bercerai. Persis istrinya nanti saya lupa ininya namanya. Karena di sebagian riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu pernah menikah, tetapi disembunyikan, ada aib yang disembunyikan dari calon istrinya itu. Kemudian setelah itu Rasul cerai. Aibnya disembunyikan. Ini saja dulu Pak Saudara Muslimin yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang terbatas ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun atas segala kesalahan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, kami persilahkan sebelum kita istirahat. Iya. Sekarang ini kan lain. Apa lainnya? Diadu Ustaz. Isu di medsos itu. Iya. Cari ukot. Enggak, kalau ukot itu dia berhubungan langsung dengan sihir, Pak. Jadi ukot itu adalah media, gumpalan-gumpalan. Kayak orang pakai boneka atau orang pakai benda-benda kain rajut hitam, kemudian dikasih paku, dikasih jarum dan seterusnya. Ya kalau dia misalnya kalau seandainya sekarang ini ada adu domba, adu opini segala macam, ya mungkin juga itu ukot modern mungkin. Ukot modern. Digitalisasi. Ukot, ain, kof, dal. Ukot. Cukup ya? Masih ada? Oke, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.